Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Graciela Tangka. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan temperatur terhadap kesetimbangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan indikator materi kita di saat ini adalah siswa dapat menganalisis perubahan temperatur terhadap kesetimbangan berdasarkan pengamatan percobaan. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan buku ini yang bisa teman-teman lihat di samping saya pada halaman 122 dan 123. Nah, secara alamiah, semua benda, baik makhluk hidup maupun benda mati, menginginkan dalam kondisi setimbang. Tetapi, adanya perubahan-perubahan alam menyebabkan tidak ada satu makhluk atau benda yang tetap dalam kondisi yang sama. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya perubahan. Demikian pula dengan kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan setimbang yang diukur pada suhu tetap, sehingga pada suhu yang berbeda akan terjadi kesetimbangan yang berbeda pula. Ilmuwan Prancis Henri Le Chatelier berpendapat bahwa jika pada kesetimbangan kimia dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan, tetapi sistem akan berusaha mempertahankan kesetimbangan tersebut sehingga pengaruhnya jadi sekecil mungkin. Pendapat Henri Le Chatelier ini yang dikenal sebagai hipotesis atau prinsip Le Chatelier yang berbunyi, jika dalam sistem kesetimbangan dinamis dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan dan membentuk kesetimbangan baru sehingga perubahan menjadi sekecil mungkin. Nah, sekarang bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kesetimbangan? Nah, teman-teman, pergeseran kesetimbangan akibat perubahan suhu harus dilihat dari sifat reaksi tersebut. Apakah merupakan reaksi endoterm atau eksoterm? Sebagaimana prinsip Le Chatelier bahwa apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memerlukan panas atau endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang mengeluarkan panas atau eksoterm. Misalnya, reaksi pembentukan gas SO3 yang bersifat eksoterm. Nah, perhatikan persamaan reaksi yang ada di samping saya ini. Nah, persamaan reaksi tersebut merupakan persamaan reaksi pembentukan SO3. Nah, jika kita lihat, reaksi pembentukan SO3 tersebut merupakan reaksi eksoterm karena memiliki kalor reaksi positif. Nah, sudah tentu reaksi ke arah kiri merupakan reaksi endoterm, sehingga zat SO3 disebut zat eksoterm atau suatu zat yang pada proses pembentukannya menghasilkan kalor. Dan zat SO2 dan O2 disebut zat endoterm atau suatu zat yang pada proses terbentuknya memerlukan kalor. Jika suhu dinaikkan, berarti kita menambahkan kalor atau memberikan kalor. Berarti harus bergeser ke zat yang memerlukan atau zat endoterm. Berarti bergeser ke SO2 dan O2 atau ke kiri. Jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke zat yang mengeluarkan kalor atau zat eksoterm. Berarti bergeser ke SO3 atau ke kanan. Pergeseran ini karena sifat zat yang endoterm atau yang eksoterm. Gambar ini adalah suatu sistem eksoterm, yaitu pembentukan NH3
yang melepaskan kalor sebesar 46 kJ per mol. Perhatikan molekul-molekul yang berada pada sistem. Pada saat suhu diturunkan, apa yang terjadi? Molekul-molekul N2 dan H2 akan saling melepaskan diri dan bergabung membentuk molekul NH3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Pada saat suhu dinaikkan, molekul-molekul NH3 akan melepaskan diri dan kembali membentuk pereaksi-pereaksi, yaitu molekul-molekul N2 dan H2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Gambar tersebut merupakan sistem endoterm, yaitu pembentukan NO2 yang memerlukan kalor sebesar 34 kJ per mol. Pada saat suhu dinaikkan, maka molekul N2 dan O2 akan saling melepaskan diri dan bergabung membentuk molekul N2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi endoterm, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Pada saat suhu diturunkan, molekul-molekul NO2 akan melepaskan diri dan kembali membentuk pereaksi-pereaksi, yaitu molekul-molekul N2 dan O2. Pada keadaan ini, kesetimbangan akan bergeser ke arah penguraian produk, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi endoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Dari percobaan kesetimbangan, reaksi yang ada di samping saya diperoleh data sebagai berikut. Jika suhu dinaikkan, jumlah N2O4 berkurang dan jumlah NO2 bertambah. Jika suhu diturunkan, jumlah N2O4 bertambah dan jumlah NO2 berkurang. Dari data tersebut, jelaskan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka apabila pada kesetimbangan suhu dinaikkan, sistem akan menurunkan suhu dengan cara menyerap kalor yang diberikan, sehingga jumlah N2O4 akan berkurang dan jumlah NO2 akan bertambah. Kesetimbangan akan bergeser ke zat yang menyerap panas, yaitu NO2. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm atau zat yang membebaskan panas, yaitu N2O4. Sehingga jumlah NO2O4 akan bertambah dan jumlah NO2 akan berkurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau ke sebelah kiri. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk atau ke sebelah kanan.